Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua tretan. Seperti biasa, Raja Warta akan melaporkan perkembangan informasi yang sedang berkembang di khalayak. Kali ini Raja Warta ingin melaporkan sebuah artikel tentang bulan yang terkait dengan 1 Muharram 1442 Hijriah, yang ditulis oleh wartawan senior, Yusri Nur Raja Agam. Yuk langsung simak catatan Yusri yang diterima Raja Warta. Berikut ulasannya, hari ini Kamis, 1 Muharram 1442 Hijrah. Bertepatan dengan tanggal 20 Agustus tahun 2020. Dulu pada tanggal 10 Muharram, ada kisah yang disebut Hari Asyura. Masyarakat Jawa, menyesuaikan penanggalan dengan tahun Saka. Sehingga awal tahun Hijrah itu diidentikan dengan awal bulan atau tahun, Syuro, dibaca, Syuro, atau Suro. Dalam sejarah Islam tanggal 1 Muharram tahun 622 Masehi, ditetapkan sebagai tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Dijadikan awal perhitungan kalender Hijrah atau Hijriah. Penetapan yang disepakati zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu, untuk mengenang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah. Penanggalan Hijriah dicetuskan oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun 638 Masehi atau 17 tahun setelah peristiwa hijrah. Kota Yasrib, tempat tinggal Nabi Muhammad akhirnya berubah menjadi Madinah. Nah, apa itu hijrah, artinya pindah. Konon di tahun 622 Masehi itu, ada skenario pembunuhan terhadap Nabi Muhammad oleh tokoh kaum Quraisy. Secara diam-diam Nabi Muhammad bersama Abu Bakar pergi meninggalkan kota Mekah. Sedikit demi sedikit, Nabi Muhammad dan pengikutnya pindah atau berhijrah, ke Yasrib 320 km, 200 mil utara Mekah. Yasrib kemudian berubah nama menjadi Madinah An-Nabi, yang berarti kota Nabi, namun kata An-Nabi menghilang, dan hanya disebut Madinah. Lalu, ada juga yang mengaitkan dengan Asyura yang oleh orang Jawa disebut Syuro dibaca Syuro. Asyura dalam bahasa Arab artinya ke-10 atau hari ke-10 pada bulan Muharram pada kalender Hijriah. Hari Asyura ini menjadi terkenal bagi kalangan Syiah dan sebagian Sufi. Mereka menjadikan Asyura sebagai hari berkabung atas kesyahidan Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad pada pertempuran Karbala tahun 61 H680 M. Dalam tulisannya, Yusri menyematkan subjudul, berjudul Plesetan Nama Bulan. Apa maksudnya? Berikut ulasannya, tahun Suro dalam kalender Jawa Islam dicetuskan oleh Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Tetapi, Sultan Agung tidak serta-merta menggunakan penanggalan Hijriah. Ia memadukannya dengan sistem kalender Tarikh Saka yang saat itu masih digunakan. Sistem kalender Jawa tersebut dihitung berdasarkan penggabungan kalender lunar Islam, kalender matahari, Masehi, dan Hindu, Saka. Atas pertimbangan pragmatis, politik dan sosial, penanggalan Jawa memiliki dua sistem perhitungan yaitu mingguan, 7 harian, dan pasaran, 5 harian. Sistem mingguan yaitu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Sedangkan sistem pasaran, 5 harian, adalah Pon, Wage, Kliwon, Legi dan Pahing. Kalau dalam kalender Hijriah, nama-nama bulannya adalah, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Namun dalam penanggalan Syuro diubah menjadi, Suro, Sapar, Mulut, Bagda Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Pasa, Sawal, Sela dan Besar. Jadi tahun Syuro ada plesetan nama bulan. Bulan Muharram menjadi Syuro, karena ada peristiwa Asyura, peristiwa besar di hari ke-10. Syafar menjadi Sapar, karena dialek Jawa huruf F dibaca P. Berikutnya Rabiul Awal diganti Mulut, karena pada bulan ini ada hari Maulud Nabi tanggal 12 atau kelahiran Nabi Muhammad yang disebut Maulud, diubah menjadi Mulut. Lanjutan bulan berikutnya Rabiul Akhir disebut Bagda Mulut. Bagda atau Bada, sesudah Maulud. Jumadil Awal dan Jumadil Akhir tetap. Tetapi, lidah Jawa sulit membaca huruf Kiai Haji, sehingga akhir menjadi akhir. Rajab menjadi Rejab. Syaban menjadi Ruwah. Ramadan disebut Pasa, plesetan dari puasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan puasa. Syawal menjadi Sawal. Kemudian bulan Zulkaidah disebut Sela. Artinya bulan yang menyela, Sela, di antara dua bulan Id, Hari Raya, Idul Fitri di bulan Syawal dan Idul Adha di bulan Haji, Zulhijjah. Terakhir bulan Zulhijjah atau bulan Haji dinamai bulan besar. Oke Tretan Raja Warta, saya yakin Tretan paham tentang plesetan bulan yang dijelaskan Yusri. Selanjutnya Raja Warta akan mengurai subjudul berikutnya, berjudul Hijrah dan Merantau.
Berbagai makna dan terjemahan dari hijrah. Mulai dari kata pindah, berpindah, migrasi, transmigrasi dan merantau. Semuanya bisa digunakan. Karena hijrah itu adalah pindah atau berpindah. Awalnya, kata hijrah populer dengan kepindahan Nabi Muhammad bersama pengikutnya dari Mekah ke Yasrib atau Madinah, karena faktor keamanan. Perpindahan domisili, ditafsirkan pula bukan hanya faktor keamanan. Bisa juga masalah ekonomi, politik, sosial dan pendidikan. Jadi ada keinginan pindah atas kemauan sendiri, juga akibat keadaan, maupun ketentuan pemerintah. Ada juga pendapat menyebut, pindah itu tidak harus fisik. Bisa saja sifat, sikap atau perasaan yang positif. Misalnya perpindahan sikap dari yang buruk ke yang baik. Nah, kembali ke makna hijrah. Bisa karena budaya. Seperti masyarakat tempo dulu. Berpindah-pindah, karena daerah yang ditempati semakin kekurangan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kehidupan. Ada juga melaksanakan profesi sebagai pedagang. Seperti para pedagang zaman dulu. Mereka meninggalkan tanah airnya, meninggalkan daerah asal, kemudian berkembang mencari ilmu di tempat lain, karena di daerahnya belum terdapat lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Terjadilah perpindahan domisili dengan membuka tempat usaha jauh dari daerah asal, mencari lembaga pendidikan yang lebih tinggi, menjadi pendakwah atau penyebar agama, serta profesi lainnya. Kebiasaan atau budaya seperti ini dikenal dengan merantau. Sebaliknya, ada pula perpindahan bukan kehendak sendiri, tetapi karena program pemerintah untuk pemerataan penduduk. Pindah dari daerah padat penduduk ke daerah yang lengang. Seperti transmigrasi. Perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa. Bahkan, di zaman Belanda ada kolonisasi massa dari Jawa sampai ke Suriname. Masyarakat Indonesia, sudah lama membudayakan pindah-pindah ini. Suku Minangkabau, Batak, Bugis dan Madura sudah tidak asing dengan tradisi merantau. Sedangkan masyarakat di Pulau Jawa sudah lama menjadi objek transmigrasi. Memang, antara merantau dengan transmigrasi, ada persamaan, yaitu pindah tempat tinggal. Namun ada perbedaan, merantau lebih banyak atas dorongan pribadi dan keluarga. Sedangkan transmigrasi, menjadi program pemerintah. Masyarakat Minangkabau, sudah menjadikan merantau sebagai budaya. Seorang anak muda terpaksa merantau karena seolah-olah merantau merupakan keharusan. Orang yang tidak merantau dianggap bagaikan katak di bawah tempurung. Dia tidak mengenal dunia lain. Ada vonis tidak resmi, bagi yang belum pernah merantau, dianggap ilmunya masih kurang dan terbatas. Lain lagi dengan budaya Jawa yang menyebut, makan tidak makan pokoknya berkumpul. Namun tradisi ini tidak berlaku lagi, sudah dilindas zaman. Artinya, selain dipindahkan dengan program transmigrasi, perantau asal Jawa ada di mana-mana. Bahkan karena kebiasaan berkumpul itu, hampir di kota-kota lama ada kampung Jawa. Jadi, karena hijrah itu dianggap sama dengan perpindahan domisili, dari yang kurang aman ke tempat aman, atau dari daerah yang miskin ke tempat yang layak, serta dari tempat yang lembaga pendidikannya tidak lengkap menuju ke tempat yang menyediakan lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dengan merantau itu, seseorang dapat berbakti untuk kampung halamannya atau asalnya. Maka dapat disimpulkan, bahwa hijrah itu adalah merantau. Oke Tretan Rajawarta, tentunya Tretan sudah paham analis dan kesimpulan hijrah menjadi perantau, yang dijelaskan pewarta senior, Yusri Nur Raja Agam, yang juga perantau. Yusri sangat piawai menjelaskan one by one setiap pointer, makna hijrah sampai disimpulkan bahwa hijrah identik dengan perantau. Semoga artikel tersebut bisa melengkapi wawasan Anda. Assalamualaikum dan sampai jumpa.